Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar Ananda pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada Ananda atas perhatian dan kesediaannya dalam melakukan konseling pada hari ini karena sebelumnya kita juga sudah janjian ya melalui WhatsApp. Iya, bener, Bu. Dan semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan ini Ananda nanti mendapatkan manfaatnya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik nih, sebelumnya Ananda datang ke Ibu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya saya belum pernah, Bu. Oh, sebelumnya belum pernah ya. Iya, Tapi sebelumnya Ananda sudah pernah mendengar konseling belum? sudah, Bu, tapi belum jelas konseling itu seperti apa sebenarnya. Belum jelas. Oke, baik. Nah, konseling itu seperti konselor Ibu membantu permasalahan yang sedang dialami klien, yaitu Ananda sendiri. Nah, di sini Ibu sebagai konselor akan mengatasi permasalahan yang sedang Ananda alami. Nah, di sini kita akan melakukan cyber counseling. Nah, dari cyber counseling ini merupakan strategi dari bimbingan konseling sendiri, seperti tekniknya sendiri, di mana cyber counseling ini kita tidak bertatap muka, dan cyber counseling itu menggunakan media online seperti Zoom, WhatsApp, telepon, email. Nah, kita sekarang melalui Zoom ya. Baik, Bu. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Ananda sebagai klien bisa dipahami. Paham, Bu. Baik, bisa dipahami. Baik, di sini nanti saat konseling Ananda ceritakan permasalahan yang Anda alami saat ini, dan karena Ananda datang sendiri dengan Ibu tanpa Ananda datang secara sukarela tanpa adanya paksaan. Ibu harap saat nanti Ananda menceritakan permasalahan yang Ananda alami saat ini, Ananda mau terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak perlu khawatir. Ananda, semua yang Ananda ceritakan, Ibu akan jaga kerahasiaannya. Bagaimana Ananda bisa dipahami? Baik, Bu, bisa dipahami. Baik, jika bisa dipahami, kita mulai konselingnya. Silakan Ananda ceritakan permasalahan Ananda yang Ananda alami saat ini. Oh ya, baik. Sebelumnya, dengan Ananda siapa dan dari sekolah mana nih? Saya Nur, panggilannya Nursi, dari Hmm, 14 Jakarta. Oke, baik. Kalau Ibu Tasa Nur Anissa, Ibu kebetulan masih mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Baik, jurusan Bu. bimbingan konseling. Baik, Baik, Bu. silakan Ananda Saya Nursi. boleh bercerita ya, Bu? Oke, Ya, Bu. baik, silakan. Eh, jadi saat ini saya di kelas 12, Bu. Ya, sudah terakhir. Eh, Nanti ke depannya saya memilih untuk lanjut untuk kuliah, jadi tidak bekerja. Eh, tapi saya mengalami beberapa kendala, Bu, untuk mencari kampus tujuan saya. Sebenarnya saya punya tujuan jurusan tersendiri yang saya minati dan saya sudah persiapkan sejak lama. Sebenarnya ada, Bu. Tapi orang tua saya merekomendasikan jurusan lain dan sebenarnya tidak merekomendasikan sih. Seperti kayak mengharuskan gitu. Karena jurusan yang direkomendasikan orang tua saya menurut orang tua saya lebih baik buat saya dan lebih dekat dengan rumah. Karena jurusan yang saya ambil itu
kebetulan tidak di kota ini Bu, di luar kota ini. Seperti itu Bu. Mhm. Jadi jaraknya cukup jauh. Mungkin orang tua saya berpikirnya kalau misal saya ngekos terus di luar sini, mungkin biayanya akan lebih besar atau bagaimana. Eh, di situ saya bingung Bu. Saya harus bagaimana. Terus selain itu di sekolah juga eh, teman-teman saya juga sebenarnya merekomendasikan kepada saya dan ada beberapa guru yang cukup dekat dengan saya merekomendasikan jurusan kepada saya. Namun jurusannya itu juga berbeda Bu. Kalau dari guru dan teman-teman saya itu merekomendasikannya jurusan yang mereka lihat sering saya kerjakan. Soalnya saya di sekolah tuh kebetulan saya sering itu Bu kayak motoin orang gitu, motoin acara kalau pas lagi ada event gitu dan mereka Mhm. arahin saya ke jurusan fotografi seperti itu Bu. Namun saya tidak ingin untuk ada di jurusan seperti itu. Saya oh ya kebetulan jurusan yang saya pilih itu ada DKV Bu. Namun orang tua saya tidak mendukung karena ya mungkin DKV termasuk jurusan baru jadi orang tua saya belum tahu akan itu. Eh, Kurang lebih seperti itu Kalau Bu. misalnya jurusan yang orang tua Ananda harapkan itu jurusan apa? Kalau jurusan yang orang tua saya harapkan, saya disuruh lanjut ke ini Bu, ke teknik informatika. Namun Mhm. berhubung menurut saya untuk masuk teknik informatika tuh em, matematikanya mungkin harus bagus. Habis itu banyak hal lain yang menurut saya cukup berat buat saya dan nggak apa ya. Menurut saya nantinya saya akan nggak enjoy gitu buat jalanin kuliah itu. Jadinya saya nggak maunya di situ. Pertama itu Bu. Kedua, sebenarnya saya juga ingin apa ya, ingin mencoba hal baru juga Bu selain itu. Saya ingin mencoba tinggal sendiri gitu Bu dengan cara Baik, ngekos. Oke. tadi di kampus mana pilihan Ananda dan pilihan orang tua? Oh ya baik Bu. Untuk untuk pilihan saya di Telkom Bu, di Telkom University itu ada di Bandung. Kalau pilihan orang tua saya ada di UI, di Universitas Indonesia dan sejujurnya saya rada nggak yakin Bu buat masuk sana karena persaingannya cukup ketat. Oke, berarti permasalahan yang Ananda alami saat ini yaitu bingung ya jurusan pilihan orang tua Iya, atau pilihan Ananda sendiri. iya benar Bu. Jadi Di kalau ya, teman-temannya lebih merekomendasikan ke fotografi. fotografer ya? Iya, Ya, jurusan karena fotografi. Ananda Sering melakukan hal itu. ketika ada ketika ada event di sekolah, Ananda bagian kayak pemotretan gitu ya? Iya Yang suka benar. foto-foto kegiatan. Ya benar. Kurang lebih Ya. saya itu kebetulan. Tapi sejauh ini saat menentukan jurusan gitu, apakah Baik. Ananda sudah tahu prospeknya gimana dengan jurusan tersebut? Buat ke juga udah paham bahwa harus melakukan hal apa gitu. Maaf Bu, bisa minta tolong diulangi. Eh, Mungkin jaringan saya sedikit kurang baik. Oh ya, kan Ananda bingung nih dengan jurusan pilihan Ananda Ya, sendiri baik. atau Orang orang tua. tua sendiri. Nah, sebelumnya Ananda sudah tahu belum sih prospek-prospek jurusan tersebut tuh apa, terus bagaimana caranya Ananda buat untuk agar bisa mencapai jurusan tersebut. Sudah pernah cari-cari tahu info atau tahu dari teman, tahu dari kayak seperti tempat-tempat bimbel. Baik Bu. Eh, Nah, Ananda eh, ikut bimbel, bimbel untuk pelajaran tambahan. saya ikut Bu, kebetulan. Oke, ikut. Dari bimbel tersebut kayak seperti ada arahan Oh iya Bu. atau tidak? Hmm. Kalau dari bimbel tersebut sebenarnya mengembalikan lagi ke sayanya sendiri mau seperti apa dan kebetulan saat ini saya juga belum sempat konsul di bimbel saya itu terkait jurusan.
yang saya pilih nantinya. Lalu kalau ada nggak jurusan yang Ananda pilih selain apa tadi? Kalau Oke. jurusan Ananda Tadi saya pilih DKV, itu untuk alternatif pertama. Jika saya tidak keterima di sana, cadangannya ada di Jogja, itu ada di MMTC, jurusannya broadcasting. Lalu untuk cadangan ketiganya, kalau menurut saya di Politeknik Negeri Jakarta itu ada jurusan multimedia. Seperti itu, Bu. kalau boleh tahu, Ananda di sekolah jurusan apa? Saya MIPA. Oh, MIPA. Iya. Tapi Ananda sudah niat dari awal ya? Udah punya niat dari awal buat milih jurusan itu? Iya, Bu, benar. Sudah niat dan sebenarnya saya sudah prepare dari lama karena untuk masuk ke jurusan itu perlu ada portofolio yang banyak ya, Bu. Saya sudah sempat nyicil dari kelas 11 untuk bikin portofolionya untuk apa namanya? Buat mendaftar ke jurusan itu. Sebenarnya saya sudah prepare, cuman sayangnya ada yang nggak mendukung, Bu. Seperti itu. Tapi kalau Ibu boleh tahu, kenapa sih Ananda tuh lebih ingin sekali dengan jurusan tersebut? Oke, Bu, baik. Menurut saya jurusan tersebut enjoy dan saya suka melakukan apa ya? Saya suka hal yang berbau seni sebenarnya dibanding yang seperti coding atau apa. Karena jurusan yang di apa namanya direkomendasikan orang tua saya itu yang seperti itu. Yang ya tentang komputer karena menurut orang tua saya di zaman saat ini hal itu dibutuhin banget gitu, Bu. Sebenarnya nggak cuma itu kan, Bu ya. Di jurusan yang saya pilih yang pertama itu juga sebenarnya dibutuhin. Cuman ya mungkin orang tua saya belum tahu dan maaf, Bu, tadi pertanyaannya apa? Apa sih namanya? Ananda sudah tahu dengan jurusan tersebut. Oke, sudah, Bu, sudah Oh, tahu. maaf. Kenapa Ananda memilih jurusan tersebut? Oke, baik, Bu. Saya memilih jurusan tersebut yang DKV itu karena saya enjoy di jurusan tersebut. Terus saya suka seni, jadinya menurut saya tuh cocok dengan apa yang saya sukai. Terus selain itu juga di dalam DKV juga mempelajari tentang fotografi kan, Bu ya. Walaupun ya nggak sepenuh di jurusan yang fotografi didokumentasikan teman saya, cuman saya juga dapat itu di jurusan itu. Jadi menurut saya itu kayak apa ya, hal yang saya suka kayak ada di sana gitu, Bu. Jadi kayak menurut saya itu yang paling worth it buat saya ambil Berarti selanjutnya. Anda memilih jurusan tersebut karena satu sesuai minat, sesuai hobi juga ya. Iya benar, Bu, seperti itu. Kalau untuk jurusan kedua, tadi itu ada di broadcasting kan, Bu ya. Kebetulan tuh Ya. kampusnya kampus multimedia, jadi menurut saya mungkin nggak akan beda jauh sama yang itu. Dan untuk alternatif ketiganya itu juga menurut saya nggak akan beda jauh sama yang pertama. Seperti itu, Bu. Terus kalau untuk di TI, kenapa saya tidak setuju yang direkomendasikan orang tua saya itu karena eh, matematika saya jelek, pertama itu. Dan kedua, saya nggak suka hal yang seperti itu sebenarnya. Menurut saya bikin pusing, karena saya pernah nyoba waktu itu. Dan saya cukup lama untuk belajar itu. Jadi menurut saya nggak efektif kalau saya pelajari lebih lanjut. Akan lebih efektif jika saya pelajarinya yang sesuai tadi saya pilih. Tadi yang tidak sesuai Maaf, Bu, putus-putus. dan Ananda tidak bisa itu jurusan apa? Eh, Yang tadi Ananda pilih, yang Ananda tidak pilih. Baik, kenapa Ananda itu tidak suka dengan jurusan yang pilihan orang tua? eh, jurusan yang pilihan orang tua saya itu jurusan TI ya, Bu, di Universitas Indonesia. Eh, saya nggak suka. Sebenarnya saya bukan nggak suka, saya nggak cocok gitu, Bu. Saya nganggap diri saya nggak cocok dan menurut saya nggak akan optimal di jurusan tersebut. Jadinya malah menurut saya
kayaknya saya nggak bisa lebih di jurusan itu karena saya pertama matematika saya jelek dan yang saya tahu di jurusan itu matematikanya harus bagus. Kedua, eh, saya sempat research dan sempat mencoba sedikit tentang apa yang dipelajari di jurusan itu. Eh, saya sempat belajar dan setelah saya belajar, eh, ternyata saya cukup lambat Bu buat nangkep pelajarannya itu. Walaupun pada saat itu saya belajar sendiri sebenarnya. Dan lagi sejujurnya saya nggak nyaman seperti itu Bu. Eh, Lalu alasan lainnya, sebenarnya saya juga ingin apa ya Bu? Sebenarnya saya ada keinginan kuliah di luar kota itu juga untuk saya bisa ngerasa lebih bebas gitu Bu, karena di rumah terkadang saya dibatasi. Jadinya ya saya ingin cari kebebasan dengan cara kuliah di luar kota seperti itu Bu. Terus itu kalau yang itu Bu, kalau yang apa? Kenapa saya nggak milih jurusan itu yang dari orang tua itu yang TI di UI itu? Kalau yang dari teman-teman sempat ada beberapa merekomendasikan di fotografi Bu, itu di ini Bu, apa sih namanya, Polimedia itu di Jakarta juga. Dan ada juga guru saya yang merekomendasikan itu. Kenapa mereka merekomendasikan itu? Karena yang mereka lihat saya kerjaannya begitu Bu, emang kalau di sekolah kebetulan. Jadi saya di sekolah kalau misalnya ada event tuh saya biasanya motoin gitu Bu. Jadi ya menurut saya mereka nyimpulin jurusan yang cocok buat saya tuh ya sesuai apa yang sering saya kerjakan di sekolah dan apa yang sering mereka lihat. Kenapa saya nggak suka sama fotografi? Sebenarnya menurut saya, ini menurut saya Bu, fotografi itu bisa dipelajari secara otodidak. Toh juga selama ini saya belajar otodidak. Dan menurut saya kebanyakan orang juga belajarnya otodidak. Dan fotografi itu kebetulan juga kayak mungkin sub mata kuliah di DKV, dan jika saya pelajari selama 4 tahun, menurut saya itu bakal kayak buang-buang waktu gitu Bu, kayak takutnya nggak maksimal karena saya yang bisa belajar di situ saja. Eh, dan menurut saya itu apa ya, ya menurut saya kayaknya kurang efektif buat apa, buat 4 tahun tuh cuma buat belajar itu aja, kayak buang-buang waktu gitu Bu menurut saya, karena saya bisa dapetin hal yang sama dengan cara saya belajar otodidak. Dan kebetulan di jurusan yang saya mau yang di kafe itu juga ada Bu. Jadi ya menurut saya jika sudah ada yang include jadi satu di dalam satu jurusan, kenapa harus, ya intinya kalau misal saya masuk di kafe saya bisa dapat lebih banyak itu Bu. Sedangkan kalau yang jurusan yang tadi direkomendasikan guru saya itu kayak dapatnya itu doang gitu Bu, walaupun mungkin lebih spesifik tapi kayaknya saya nggak butuh yang sespesifik itu, dan menurut saya bisa belajar sendiri tentang hal itu seperti itu Bu. Berarti rekomendasi teman-teman Anda dan guru-guru Anda itu mereka merekomendasi dan menilainya karena kegiatan Anda ya, kegiatan Anda sehari-hari di sekolah saat ada event di sekolah. Iya Bu, benar Bu. Karena Dan seperti itu. menurut Ananda, fotografer itu bisa belajar sendiri dan Ananda itu tidak perlu belajar secara spesifik gitu ya. Iya benar Bu. Dan Ananda tuh mau menjadikan fotografer ini sebagai hobi saja. Seperti Benar Bu, itu? benar. Hanya sebatas hobi. Oh ya Bu, selain itu menurut saya di fotografi prospek kerjanya emang Bu masih banyak yang butuh jasa itu, butuh apa namanya, butuh hal itu. Tapi menurut saya kayak prospek kerjanya nggak seluas jurusan yang saya incar. Karena di jurusan yang saya incar prospek kerjanya luas banget Bu, banyak gitu Bu. Kalau di fotografi kayaknya cuman menurut saya nggak sebanyak di DKV itu. Begitu Bu. Oke, bagus. Ananda juga udah paham nih ya prospek kedepannya bagaimana, jurusan-jurusan yang Ananda mau dan orang tua Ananda mau, dan atas rekomendasi dari teman-temannya Ananda bagus sudah tadi mencari informasi terkait jurusan
terkait jurusan yang Ananda akan ambil ke depannya. Sebelumnya, apakah orang tua Ananda ingin sekali Ananda di jurusan tersebut? Jadi Sebenarnya kayak, saya kamu harus bisa di jurusan tersebut gitu. oke. Paham, Bu. Menurut saya eh, maybe iya, mungkin juga enggak. Eh, karena orang tua saya kan kebetulan anak tunggal ya, Bu. Mungkin kayak disayang banget gitu kan, Bu ya. Ah, dan orang tua saya nggak mau saya jauh-jauh gitu pengen ya. Jadinya mungkin ya di hold di sini, ditahan di sini biar nggak jauh-jauh dari rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin untuk alasan lain, ini Bu, apa namanya? Maaf Putri, pertanyaannya gimana? Saya lupa. Maksudnya ada nggak, apakah orang tua Ananda itu sedikit memaksakan untuk Ananda Oh, itu di oke. jurusan tersebut gitu? Oke, baik, Bu. Eh, Sebenarnya nggak memaksakan sih, cuman kayak terkesan memaksa. Jadi nggak, saya sebenarnya nggak dengar sih, kamu harus ini gitu nggak. Cuman kayak seakan-akan kamu harus di sini, tapi secara nggak langsung gitu, Bu. Dan saya bingung, Bu. Dan Bahasa semisal halusnya ya? apa ya, Bahasa ya kayak misal saya jelasin jurusan yang saya mau gitu. Itu ntar pasti dibahasnya ke yang lain-lain, Bu. Kayak misal ya terkait finansial ataupun yang lain. Jadinya kayak ya saya bingung juga, Bu. Jadinya harus nurut orang tua atau ikuti kemauan saya. Saya bingung titik tengahnya bagaimana. Oke, baik. Ah, ah. Berarti di sini permasalahan yang Anda alami itu perbedaan pendapat jurusan ya, Iya, Bu. jurusan kuliah dari orang tua sama Ananda sendiri. Baik, kalau Iya, misalnya itu kayak yang paling berasa. rekomendasi teman, ya nggak apa-apa gitu, kita Ah, ah. masukin saja. It's okay Mungkin buat yang itu. menurut Ibu, sebaiknya Ananda lebih mengkomunikasikan dan mengintens apa ya namanya? Diinvestasikan lagi nih, lebih intens lagi berbicara lagi dengan orang tua Ananda, dan Ananda sampaikan kepada orang tua Ananda bahwa tadi telah melaksanakan kegiatan konseling dan Ananda mendapat informasi tentang jurusan-jurusan yang Ananda pilih, dan Ananda juga bisa menyampaikan nih ketika Ananda memilih jurusan ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Setidaknya Ananda sudah paham kan tentang tadi Ananda juga sudah paham tentang jurusan-jurusan yang Ananda nanti akan pilih, seperti tadi fotografer nanti prospek kerjanya gimana, terus nanti kalau misalnya Ananda pilih teknik informasi pilihannya ke depannya bagaimana, terus nanti ke depannya kalau misalnya Ananda milih multimedia gimana. Menurut Ibu, sekarang yang Anda lakukan itu lebih meyakinkan orang tua bahwa Ananda tuh bisa loh di jurusan tersebut. Jangan sampai nanti ke depannya saat Ananda mengambil jurusan tersebut, Ananda di perkuliahannya malah main-main, tidak serius, Tinggal dan mungkin. hanya seperti waktu. Ya, Bu. Baik, Bu. Itu tidak bagus juga ya buat kedepannya gitu. Nah, usahakan Ananda juga tidak ikut-ikutan nih saat memilih jurusan, karena teman-teman, misal Ananda memilih multimedia karena, wah teman saya banyak nih di multimedia, saya kayak harus memilih ini. Itu jangan, tetapi tadi Ananda karena emang niat dari diri Ananda sendiri. Kalau menurut Ibu sih seperti itu, lebih diintensifikasikan lagi komunikasi antara orang tua dan Ananda, dan menyampaikan apa sih keinginan Ananda gitu. Jangan karena kan yang menjalankan perkuliahan bukan orang tua Ananda, tetapi Ananda. Baik, Bu. Oke, bagaimana? Baik, Bu. Memang sih, Bu. Saya belum cukup apa ya?
cukup banyak menjelaskan ke orang tua saya terkait jurusan yang saya incer ini. Saya menjelaskannya kayak hanya garis besarnya dan ya betul garis besar ya. Mungkin nanti saya ke depannya akan research lagi tentang jurusan saya dan mungkin saya sampaikannya lebih apa ya, lebih baik lagi ke orang tua saya. Jadi orang tua saya mungkin nanti bisa memahami apa yang saya ambil dan ya semoga akan baik gitu hasilnya. Oke. Oke, gimana nih perasaannya setelah konseling sudah mendapat arahan, mendapat pencerahan? Bagaimana yang dirasakan? Oke Bu, baik Bu. Alhamdulillah udah apa ya Bu, udah dapat jawaban gitu Bu, kayak oh jadi harus gini. Sebelumnya saya bingung harus gimana, kayak gantung gitu Bu. Ya sekarang alhamdulillah udah tahu harus apa. Lalu Kira-kira nanti tindakan apa nih yang setelah Ananda lakukan setelah selesai melakukan konseling? mungkin buat tindakan yang awalnya saya coba untuk prepare untuk yang tadi Ibu beri masukan itu, yang apa, buat mengkomunikasikan lebih lanjut ke orang tua. Mungkin nanti saya akan prepare untuk biar agar komunikasinya tuh lebih baik lagi Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Ananda Nursi telah melakukan konseling dengan Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat kepada Ananda Nursi dan juga membuat Ananda Nursi bisa merasa jauh lebih lega daripada sebelumnya. Dan untuk Ananda Nursi, Ibu tekankan kembali, jangan takut rahasia cerita Anda bocor atau tersebar. Cerita atau hal yang Ananda yang sudah sampaikan akan Ibu jaga kerahasiaannya. Baik Bu. Baik, terima Terima kasih kasih Bu. Ananda Nursi. Terima kasih Bu Tasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.